Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria yang sedang berpuasa sepanjang hari tiba-tiba kelaparan dan hampir kehilangan fokus pikirannya. Tiba-tiba ia langsung menelpon stasiun radio favoritnya. Lagu apa yang ingin di-request? Tanya sang DJ dari seberang telepon. Lagu apa yang mau di-request, Mas? Lalu pria itu menjawab, bisa request azan maghrib, Mas. Alright, welcome back to the show. Petang ini Anda menyaksikan program Hijab dan Hijabers, perbincangan seluk-beluk hijab dan pengalaman manis pahitnya para hijabers ketika memutuskan mengenakan hijab. Selain itu Anda juga akan mendapat tutorial inspiratif tentang mengenakan aneka hijab. Nah, untuk mengorek bagaimana serunya pengalaman para hijabers ketika memutuskan untuk mengenakan hijab, di studio sudah hadir 3 tamu sangat spesial saya, my amazing guest di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yusti Tia Asri Ertaningrum, manajer Bank Indonesia. Iya, Mbak Nina. Sampai sekarang masih sehat? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah masih menjalankan ibadah puasa. Insya Allah. Iya. Kita langsung geser ke sebelah terdekat. Ibu Dr. Anda Haja Nina Kadaritna MSI, dosen MIPA Universitas Lampung. Assalamualaikum Ibu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali saya melihat Ibu Nina ya. Ditunggu beberapa jam lagi kita insya Allah akan berbuka puasa bersama. Dan saya juga ditemani dengan yang sudah tidak asing lagi, warawiri di layar kaca, Mbak Deti Febrina, staf ahli anggota DPR RI asal Lampung. Assalamualaikum Mbak Deti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, bahagia kita bisa sama-sama bertiga di sini. Saya langsung mohon izin ke Asri. Asri, Ya, sebagai manajer Bank Indonesia itu nggak gampang, ya kan, banyak syarat-syaratnya masuk situ. Tapi pertanyaan saya adalah hal yang tidak mudah tersebut, apakah juga yang memutuskan Asri berhijab itu seperti itu? Kabarnya ada nazar, monggo. Iya, Mbak Yudit, tepat sekali memang. Jadi awalnya saya berhijab itu memang ada perjanjian gitu sama antara saya dan Allah, ya kan. Saya dalam doa saya setiap malam ketika saya tahajud, saya sadar pada saat itu sebenarnya sebagai seorang muslimah itu memang wajib untuk berhijab. Tapi pada saat itu mungkin belum ada peristiwa besar gitu yang menggerakkan saya. Nah kemudian saya masuk mau lolos lah, intinya mau lolos, sudah tahap terakhir masuk di Bank Indonesia. Kemudian saya berdoa, ya Allah, kalau memang ini rezeki saya, maka saya juga akan menambah gitu, menambah ketakwaan saya kepadamu dengan cara saya menutup aurat saya, begitu, dengan cara saya berhijab, begitu. Ya alhamdulillah. Ternyata terima dong. Terima, alhamdulillah. Mungkin ya itulah Niat karena baik ya? niat baik gitu Mbak ya, niat baik. Dan saya juga pada saat itu sudah mungkin merasa sadar gitu ya, memang Harus menjadi diisikan kewajiban. berapa ribu peserta itu waktu itu? Kalau yang saya tahu sih dari awal sekali memang sampai dengan puluhan ribu, 65.000 Mbak, yang akhirnya diterima 150 orang. Subhanallah. Itu ya, alhamdulillah Mbak. Makanya itu ya dengan ikhtiar, dengan doa, dan juga mungkin dengan nazar saya, ya mungkin berhijab lah, rezeki dikukuhkanlah saya. pada saat itu rezekinya. Pada waktu itu kan belum musimnya, tahun 2008 kurang lebih. Betul, 2008. Belum musim-musimnya, lagi seru-serunya hangout, lagi seru-serunya punya kegiatan di luar, ya kan. Pasti ada pertanyaan sana sini dari kawan. Sedikit saja dulu sebelum saya ke Ibu Nina. Ada pertanyaan Iya, dari teman-teman. betul sekali memang. Pada saat itu ya biasalah Mbak, masih sangat muda gitu, terus sangat energik, terus saya juga belum menikah gitu ya. Jadi pada saat itu banyak sekali yang, nanti kamu susah loh dapat jodoh yang kayak gitu. Siapa? Nggak ada yang berani deketin perempuan yang berhijab gitu. Ya karena pada saat itu lingkungan saya kebanyakan belum berhijab gitu ya, belum berhijab. Pada saat itu saya sudahlah, memang semua ya namanya rezeki, mati, jodoh itu ada di tangan Allah, dan saya berhijab juga melakukan perintah Allah gitu. Jadi saya yakin aja wanita yang baik pasti juga untuk laki-laki yang baik, itu yang saya pegang gitu
Subhanallah, itu wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah kita tahan dulu? Apakah ini setuju dengan Ibu Nina? Pernyataan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebelum saya tanya, kenapa Ibu Nina berhijab? Itu setuju? Sedikit saja, setuju atau tidak? Oh, setuju sekali. ya. Ibu Nina sendiri waktu itu memutuskan untuk berhijab pada waktu kuliah, zaman-zaman Iya. 86-an. 83. Oh, 83. Udah pakai, Itu mulai pada pakai. masa-masanya yang jarang-jarang ya. Oh, masih jarang sekali. Masih Pada saat jarang itu sekali. baru mulai kesadaran untuk berhijab itu kayaknya baru Sempat mulai. juga dijadi pertanyaan pada waktu ujian skripsi, ya kan? Sempat Iya. tanya, kamu pakai, kok iya. pakai hijab? Malah pada saat masih bimbingan itu sudah Bimbingan. kaget saya pakai jilbab gitu, bimbingnya kok kamu pakai jilbab itu kan Arab adat apa Arab. istiadat Arab gitu. Oh enggak, Bu, kata saya, ini memang wajib. Sebenarnya seluruh muslimah itu wajib pakai jilbab gitu. Ya, akhirnya beliau mengerti, nggak ada sih kalau bully-bully gitu, nggak ada. Nggak ada bully-bully, cuman Nggak merasa ada. bahwa ngerasa nggak tahun 83-an tuh memang masih jarang. Terus Masih ketika jarang. orang duduk atau kuliah atau di kampus atau apa, itu ngerasa yang seperti dispesialkan. Oh enggak, kalau Nggak. di pesantren Ah, enggak. maksudnya agak seperti Diasingkan. Oh, enggak. bukan diasingkan juga, saya bingung. Agak seperti diprioritaskan tanda kutip gitu. Enggak juga sih. Enggak Kayaknya juga, mungkin ya? karena ya lingkungan teman-teman juga sama-sama senang kaji Islam gitu, bareng-bareng pengajian gitu, sehingga malah saling mensupport. Ayo Saling kita kapan mensupport, ya. pakai yuk gitu. Oke. Karena waktu itu kan masih sangat jarang sekali ya, mungkin 1-2 lah. bisa 1-2 di- jarang. Nanti juga Yudit mau tanya nih sama Ibu dosen, kira-kira hijab apa yang pertama kali digunakan? 83 tuh jarang. Kalau kita Iya. sekarang pergi ke Bambu Kuning atau ke mall atau kemanapun itu, kita dengan mudah mendapatkan hijab. Tapi dulu jangan ditanya. Nanti sabar ya Bu Nina, saya mau ke teman baik saya, staf ahli DPR RI asal Lampung ya, Mbak Deti. Mbak Deti, waktu memutuskan untuk berhijab sempat nih, mohon maaf, diusir oleh papa. Bapaknya jaksa loh. Untung nggak langsung ditimbang gitu, out. Ceritain dong gimana? Ya itu memang ceritanya memang seperti itu. Iya, Jadi sebetulnya saya juga memberanikan diri pakai hijab itu ketika orang tua saya sedang tidak di Lampung. Jadi memang sedang tidak tugas di Lampung. Waktu itu sedang tugas di Aceh. Jadi memang momentumnya, ayah lagi nggak ada nih, yaudah deh gue pakai deh gitu ya. Kelas 2 SMA Dua waktu SMA. itu. Saya ingat Oke. sekali itu 27 Rajab pas Isra Mi'raj ya. Jadi makanya setiap Isra Mi'raj tuh saya bilang ke anak-anak saya, nih ulang tahun Umi pakai hijab nih, saya bilang gitu. Ya karena memang ya momentumnya seperti itu, karena ayah lagi nggak ada, saya beranikan pakai. Begitu ayah pulang, Begitu ayah pulang, ya itulah terjadilah sinetron itu. Sinetron. Iya. Sinetron kayak yang di sinetron pagi-pagi di TV itu, ya nggak diperbolehkan gitu. Apalagi waktu itu kan reaksinya memang ya karena saya sudah merasa saya sudah berhijab, jadi saya pikir memang harus menjaga sikap dengan yang bukan mahram. Waktu itu kan ayah bawa supir begitu, dan saya lagi nggak pakai hijab, langsung kucuk masuk ke dalam rumah gitu, dan itu bikin ayah jadi bereaksi gitu. Ngapain begitu deh gitu, terlalu ekstrim dan seterusnya. Tapi memang lama-kelamaan diberikan pemahaman, ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah pemahamannya memang tidak hanya bisa dengan kata-kata saja, tapi memang ya kita harus menunjukkan bahwa kita jadi pribadi yang lebih baik pasca berhijab, jadi anak yang lebih baik kepada orang tua. Alhamdulillah gitu, akhirnya pada waktu itu sempat pengertiannya kalau didapat. ibu tidak memediasi, tidak sebagai mediator itu sempat benar-benar usir dari rumah dan benar-benar pergi hengkang ya kan, utus dari ahli waris, bisa dikatakan seperti itu. Ya, mungkin. Itu ibu bilang apa tuh ke sang ayah pada waktu itu? Ini pengen tahu biar untuk orang tua yang lain yang memang masih khawatir anaknya berhijab kan bisa. Ya, Ya. apa ya, udah lupa saya. Ya mungkin karena memang posisinya ibu ya, sebagai ibu gitu ya, jadi memang yang lebih bisa mengerti kunci hatinya ayah seperti apa begitulah. Terus ya alhamdulillah paling tidak ya nggak sampai keluar rumah deh gitu. Udah pokoknya anak ini tetap di dalam rumah deh gitu ya, kita cari tahu dulu maunya apa, mungkin seperti itulah dulu kira-kiranya. Satu-satunya perempuan ya kan di rumah, betul? Iya, betul. Satu-satunya perempuan dan satu-satunya yang dianggap pada waktu tanda kutip ya membangkang begitu ya. Iya. Tapi ini juga ya apa bisa berdamai juga dengan orang Rekonsiliasi, tua, alhamdulillah. terkonsiliasi dan memang akhirnya aman di rumah ya. Alhamdulillah aman di Safe rumah. ya di Nggak rumah jadi. ya. Saya ke Asri. Asri safe nggak di lingkungan teman-teman yang tiba-tiba pada waktu lu nggak takut nggak dapet jodoh?
oke lah, pekerjaan fine udah terima di BI dong. Iya. Iya sih Mbak. Jadi pada saat itu, tapi gini Mbak, alhamdulillah gitu, dengan saya pakai jilbab, kemudian ada teman-teman yang juga kayaknya kok asik gitu, Asri kamu pakai jilbab gitu. Maksudnya nggak mengurangi aktivitas, tidak mengurangi kegiatan. Saya kan memang aktif ya Mbak, maksudnya kesana kemari, kegiatan apapun dari sosial, olahraga saya ikut semua. Dan tidak ada yang saya tinggalkan walaupun saya memakai hijab gitu. Jadi Olahraganya olahraga apa sebentar? saya suka lari, saya suka basket, saya suka volley. Kalau basket gimana pakai berhijab? Enggak Panjang Mbak, Oh, pakai training gitu, Training. panjang semuanya. Saya ya menyesuaikan tapi tetap outfit yang enak untuk. Yang pasti buat Olahraga. Asri tidak ada halangan buat Insya melakukan aktivitas tidak ada hobi-hobi sama gitu. sekali. Oke. Bahkan ada yang ikut gitu kalau ada yang belum memakai hijab pada saat itu, terus saya suka deh gaya kamu gitu, Kak, gaya kamu pakai hijab itu gimana, saya ajarin. Alhamdulillah ada yang Ngikut. besoknya, aduh senang sekali gitu ya bisa ikut. Ada cerita juga waktu saya dinas Mbak, di pesawat sebelahan sama perempuan cantik sekali Mbak, masih muda, lebih muda dari saya. Dia cerita, dia juga ngelihat, Mbak kok kayaknya ini ya bagus caranya. Saya kasih nomor handphone saya bilang, kamu kalau mau pakai hijab hubungi saya, nanti saya kasih yang pertama hijab yang mau kamu pakai. Saya bilang, kamu mau yang mana saya belikan, saya bilang gitu. Oh iya Mbak, nanti saya diajarin, pasti saya ajarin. Dan alhamdulillah juga dia foto kayak gini ya Mbak cara pakainya gitu. Saya bilang, kamu cantik sekali kamu pakai hijab. Sebenarnya hijab itu tidak menutup kecantikan kamu, hanya melindungi kalau menurut saya, dan lebih anggun tampaknya begitu kalau perempuan berhijab. Aduh, kita adem juga ya dengar ya masih muda gitu kan, bisa menularkan ketakwaan ya kan, bisa ngajarin yang lain. Ibu Nina, tadi saya penasaran model hijab yang pertama kali digunakan tahun 83 itu gimana Bu? Ya, dulu belum ada model-model ya. Bahkan mau pakai aja itu harus bikin sendiri. Jadi jadi beli kami dasar. saya beli dasar, beli kain, kemudian dibuat segi 4, terus ke tukang jahit di Neci. Itu berapa kali berapa tuh? Kalau lebar kainnya 1,25 ya sekitar 1,5 disesuaikan dengan lebarnya. Kalau 1,5 kita beli 1,5 Papan lebar. meter, papan lebar gitu. Jadi nanti dilipat kan jadi seperti yang di Bu Deti pakai Waktu gitu itu dulu. satu hijab berapa rupiah menghabiskan? Waktu nggak itu. tahu, tahun Aku mau bandingin dengan 83. sekarang, nggak apa-apa. 83 berapa ya per meternya dulu ya? Udah lupa lagi, udah lupa Dan waktu lagi. itu kalau buat orang-orang kuliah harus menyisihkan uang itu termasuk yang berkorban juga Iya, kan? Artinya iya. begitu kan? Tapi kan Ya, memang Bu di Nina. sana murah ya, kalau di Bandung Di kain Bandung tekstil murah. kan lebih murah, jadi itu. Terus ingin ada gaya sedikit, itu yang ujungnya ini diambil, ini kan di Neci ya. Kalau yang ada yang di Neci. diambil itu biar kayak kerawang itu loh. Aha. Biar agak gaya gitu loh. Ada Aha. serabut-serabut ujungnya Oh, gitu. rawis. Itu ceritanya rawis. Eta teh di rawis, ya. Terus ada yang pakai benang emas dimasukkan sendiri ke sini. Itu dulu sendiri, itu pengen Sendiri. agak gaya itu harus sendiri, nggak ada sekarang mau yang sifon, mau yang apa tinggal beli, mau yang kaos apa saja kan sekarang udah Jadi bisa kita dengar gitu bahwa loh. Ibu Nina ini ya Mbak Deti dan Asri, kita sepakat bahwa dulu mau gaya tuh Iya, harus benar-benar berkorban. berkorban Nggak ada kreasi jualan. sendiri, usaha sendiri, dan itu pun nggak ngurangin niat untuk Iya, menutup aurat, iya, nggak ngurangin. iya. Jadi segi 4, jadi segi 3. Iya, Itu cuma iya. satu model tuh sampai dengan tahun berapa? 83 sampai tahun berapa? Dengan bertahan di model itu. Sampai 85 mungkin, sampai ke sini saya kalau mulai ke Lampung 85. Setelah mulai ketemu jadi Pak Unda. dosen. Enggak, ke Lampung dulu, jadi Ke Lampung PNS dulu, dulu. baru ketemu jodoh. Baru ketemu jodoh. Seperti kata Tapi Mbak setelah Asri, ketemu enggak jodoh udah takut, dengan enggak yang, takut. yang bikin sendiri itu kan hijabnya udah beli Iya, hijab, Pak. iya, udah. Kirain hijab yang dimiliki pertama kali ada berapa buah? 3 warna, 3 warna. hitam, putih,
sama biru. Itu untuk satu semester, untuk satu semester. Nggak tahu untuk berapa bulan. Pokoknya ini kering cuci kan? Aduh Mbak Deti, itu pengorbanan ya, pengorbanan dari tahun-tahun sebelum kita ya kan. Dan Asri juga bisa dengar ternyata memang Asri memutuskan sesuatu yang dia anggap benar dan itu nggak rugi gitu kan. Aduh Bu Nina tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Cicing di dia. Alright pemirsa, makin menarik perbincangan kita menjelang berbuka puasa petang ini. Tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti kultum. Dan perbincangan para hijabers akan kembali usai azan maghrib. So just stick around here only on Hijab dan Hijabers bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright, welcome back to the show dan terima kasih Anda masih bersama Hijab dan Hijabers bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright pemirsa, sekali lagi muslimah itu cantik dengan hijabnya, anggun dengan kesederhanaannya, santun dengan perilaku yang terjaga. Selanjutnya Yudit akan bertanya kepada para hijabers, apakah mereka menunggu sampai dengan akhlaknya bagus dulu, ngajinya bagus dulu untuk mengenakan hijab? Monggo Asri dulu. Kalau saya Mbak, sebenarnya kalau hijab itu kan perintah ya, regardless apapun, apakah kita sudah bisa ngaji, apakah kita masih suka gibah. Sebenarnya perintah dulu lah yang dilakukan, yaitu menutup aurat. Setelah itu baru kita perbaiki. Kan banyak tuh orang-orang yang saya belum siap, itu saya hijabin hati aja dulu gitu. Kalau kayak gitu mau sampai kapan siapnya kan gitu. Padahal ini perintah yang benar-benar memang sudah ada dalilnya gitu, bahwa muslimah harus menutup auratnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu nanti akan seiring dengan waktu. Karena kita memakai hijab, maka pasti kita akan terjaga, baik lisan, perbuatan maupun apapun saja gitu yang kira-kira mau kita lakukan. Kita pasti mikir, masa iya sih saya sudah berhijab saya masih gibah, atau saya sudah berhijab saya masih pecicilan. Nantinya jadi hijabin dulu aja lah nanti kalau hati itu sambil jalan. Oke. Asli, you know what? I can take my eyes off of you. Padahal aku perempuan loh ya, itu tadi. Duh, subhanallah. Bu Nina, Bu Nina tadi kan Asri bilang, ntar deh berhijab nutup aurat, yang penting dihijabin dulu hatinya. Pasti Bu Nina sepakat atau tidak? Jawab dulu sedikit. Sepakat atau tidak? Yang barusan pernyataan enggak sepakat. Oke. Kalau begitu apakah kita nunggu perilaku kita harus baik dulu, apa sambil berproses kita perlu berhijab atau? Ya, karena itu tadi seperti kata Mbak Asri, itu kan memang perintah ya. Jadi harus dilaksanakan gitu. Tidak harus menunggu bisa pinter ngaji dulu atau apa dulu. Setelah gitu. kita berhijab, menutup aurat, apakah kita harus membatasi ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita? Tidak berhijab pun tetap kan ucapan tinggalkan harus sesuai dengan apa yang norma-norma yang berlaku. Ya, norma yang berlaku, apa yang diharuskan kan. Jadi apalagi kalau sudah berhijab gitu, itu harus memang meskipun tidak berhijab kan tetap ada norma-norma gitu. Apalagi sudah berhijab berarti harus lebih lagi, bahkan mungkin jadi contoh ya untuk yang lainnya gitu ya. Setelah berbuka puasa tambah adem deh dengar omongan ucapan dari Ibu dosen, luar biasa. Ke Mbak Deti sekarang. Mbak Deti pada waktu itu sempat berpikir 2 kali nggak sih ketika kita berperilaku yang tidak terpuji ketika kita sudah berhijab? Saya pikir begini, perintah Allah itu apapun itu ya kita kerjakan semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya ada yang beranggapan baik dulu baru berhijab, jadi gini, saya sholatnya masih bolong-bolong, saya nggak mau berhijab dulu gitu. Oke, sholat adalah satu perintah, tapi berhijab juga adalah satu perintah yang lain gitu. Kalau Anda bisa melakukan yang berhijabnya duluan, terus memperbaiki sholatnya, itu kan baik juga gitu. Jadi artinya jangan sampai kita menunda-nunda apapun perintah Allah itu karena alasan apapun. Nah gitu, jadi kalau kemudian ditariknya adalah begini, saya berbuat baik karena saya berhijab.
Saya pikir begini, lebih pada tanggung jawab ya Mbak Yudit ya. Jadi artinya begini, kalau sudah pakai hijab, kita jadi punya tanggung jawab lebih untuk memperlihatkan perilaku yang baik kepada orang lain. Tapi kita melakukan perilaku yang baik itu bukan hanya karena dilihat orang lain, tapi tanggung jawabnya berbeda loh, gitu loh. Kalau kita udah pakai hijab, bisa dibayangin nggak kalau misalnya kita pakai hijab, tapi petakilan gitu ya, gangguin apa misalnya orang di jalan atau perilaku yang tidak layak lainnya. Kira-kira pas nggak gitu? Ya kan nggak pas gitu. Artinya ada hal-hal yang ketika kita sudah pakai hijab ini, kita punya tanggung jawab terhadap hijab kita. Karena kadang-kadang ada juga yang beranggapan begini, itu tuh buktinya ada yang pakai hijab tapi masih kayak gitu tuh gitu. Jadi artinya memang ini adalah syiar kita untuk beragama kepada orang lain, seperti tadi ceritanya Mbak Asri tadi. Akhirnya jadi bisa ngajakin orang lain kan gitu untuk pakai hijab juga gitu, dengan hijab yang kita pakai gitu. Gak sia-sia udah buka puasa, ditambah lagi ya kita bincang-bincang kita dengan hal-hal ini. Aku punya Viti untuk 3 narasumber saya yang paling istimewa hari ini. Viti ini dari Ayana, berita tentang Ayana, girl band asal Korea yang kemudian memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan berhijab. Bagaimana komentar ketiga tamu saya? Silakan Vitinya. Tadi kita sama-sama lihat betapa cantiknya Ayana yang sudah mu'alaf dan berhijab. Tapi belum tentu kalau menurut Mbak Deti. Silakan komentarnya, Mbak. Menurut saya keren dong. Oh, masih muda ya, cantik. Berhijab untuk muslimah di Indonesia itu hebat, tetapi bukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena pertama kita mayoritas, kedua sekarang di Indonesia sudah sangat-sangat kondusif untuk seorang muslimah berhijab. Tapi kalau orang Korea, girl band, entah dari mana dapat hidayahnya gitu ya, terus mu'alaf. Jadi mu'alaf terus langsung pakai hijab gitu, dari Allah ya Bu Nina. Dari Allah. Ya itu luar biasa kalau menurut saya. Artinya bisa membuka dan masih mata orang. muda lagi ya kan, masih muda tuh ya. saat-saatnya lagi stylish ya kan, lagi pengen lihat-lihat model-model baju yang saat-saat ini. Kalau girl band Korea kan ya just like that lah pokoknya lah yang kita tahu. Iya. Tapi kalau sampai dia memutuskan, Kalau satu kata buat Ayana dari Mbak Deti apa? Satu kata aja buat amazing Ayana. kalau menurut saya. Amazing. Semoga dia bisa istiqomah. Amin. Silakan Bu dosen. Saya kira hebat sekali ya. Itu hidayah banget lah. Kalau ke bahasa muda sekarang hidayah banget gitu. Hidayah bingit kalau sekarang. Karena di masyarakat yang minoritas tadi seperti kata Bu Deti kan dia bisa istiqomah ya, berarti dan memutuskan untuk berhijab padahal dia juga seorang anggota girl band gitu kan. Jadi berarti sangat hebat sekali, hidayahnya sangat ya dari Allah. Apalagi ya, dia dari hidayah keluarga Allah, non-muslim ya. Dia dari ya, keluarga dari keluarga non-muslim. non-muslim gitu. Dia berani sekali gitu. Dia memutuskan untuk Satu berhijab. kata Bu dosen buat Ayana. Apa ya? Sangat istimewa kali ya. Istimewa. Sangat istimewa ya. Sangat istimewa. Berarti di atasnya apa yang girl band rame-rame tuh Asri? Yang di Indonesia. Oh, yang di Indonesia. JKT48. Nggak boleh sebut nama ya. Oke, silakan Asri. Oke.
Ya sama sih Mbak dengan Bu Deti dan Bu Neti sebelumnya gitu, bahwa ini luar biasa banget gitu, bahwa seorang minoritas gitu di sana, bahkan mungkin di sangat-sangat minoritas gitu di sana bisa memakai hijab, dan itu pasti berani sekali gitu karena dia menentang arus ya kan. Di girl band biasanya seksi, dance-nya juga seksi-seksi gitu. Sementara kalau pakai hijab kan jadi menjaga kan gitu. Mungkin jadi susah gitu untuk menampilkan dance yang seperti kita tahu girl band Korea seperti apa gitu. Jadi menurut saya, terus kemudian juga pertentangan, mungkin dia kalau di jalan diliatin orang gitu ya, kita aja yang mungkin sudah banyak muslimnya itu masih sering gitu seperti itu, masih sering diliatin orang, apalagi dia yang sangat beda kan, dia pasti outstanding gitu ya, walaupun dalam artian positif maupun negatif di sana dilihatin orang pastinya gitu. Bahkan mungkin ditanyain kenapa kamu pakai kayak gitu kan gitu, aneh gitu pasti di sana. Jadi berani sekali. Satu kata. Berani sekali. Oh, berani sekali. Salut. Luar biasa. Amazing, istimewa, sangat istimewa dan berani sekali. Alright, subhanallah, yang pasti semuanya bukan cuma buat Ayana, buat kita semua, semoga diberikan keberkahan selalu ya. Memang namanya anggota girl band cantik, masuk Islam dan langsung berhijab itu memang merupakan hidayah Allah yang memang bisa menghampiri siapa saja, bukan Ayana ya kan. Dan gadis dari keluarga non muslim di negeri berpenduduk mayoritas non muslim tersebut memang sudah memutuskan untuk berhijab. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda komersial berikut ini. Tetap di Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Terima kasih Anda kembali bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright, you are still with me, Yudit Samantha, and don't forget, di segmen ketiga kali ini saatnya untuk membongkar, bukan aib sih maksudnya, boleh mengomentari Asri, saya berikan kekuasaan untuk Asri mengomentari style hijab yang dipakai oleh Bu dosen. Silakan. Boleh ngeliat ke kanan, boleh. Ya. Ke kiri Iya, ya, salah. kalau ini ya Mbak Yudit, kalau saya lihat Bu Nina ini anggun sekali. Nantinya insya Allah saya juga kalau diperbolehkan gitu, nanti juga ingin sekali memakai gamis, kemudian jilbab yang panjang gitu ya Bu, yang benar-benar bisa menutupi semuanya. Tapi memang kan kalau Bu Nina mungkin lebih enak ya Bu, karena aturannya mungkin ya Bu lebih bisa curhat bener. Tahu gak sih Bu, mudah-mudahan bosnya nonton nih Bu. Aturannya ketok Bu. Kalau mungkin ya karena saya di institusi tertentu ada beberapa rules yang harus ini. Tapi insya Allah Mbak, ini bagus sekali. Saya senang sekali pakai pemanis gitu ya Bu, bros. Cakep sekali Bu. Perlu ditanya mungkin Asri, itu brosnya bikin sendiri atau gimana? Kan waktu gadis. Iya Mbak. Itu sendiri. Sekarang. Dan Dulu belum ada bros. Tapi nggak kreasi sendiri Bu, itu beli ya. Waktu gadis ingat nggak? Ibu kan bilang, Tapi ini Ibu nyulam sendiri. Ini mantan sarjana juga sebenarnya. Produk mahasiswa ya Kan Bu. fisika. Subhanallah. Oke, cukup, jangan dikomentarin lagi, nanti nggak kelar ya. Silakan Bu dosen ke Mbak Deti. Ya, jilbab yang dikenakan Mbak Deti ya sudah memenuhi syarat. Favorit. Ya, terus sebenarnya saya juga kadang suka pengen, tapi saya kadang nggak bisa pakai yang itu. Jadi Segi saya empat. lebih senang yang Langsung pakai. langsung pakai Yang gitu pakai. ya, Oh. gitu. Tapi kadang-kadang sekali-sekali saya pakai. Kayaknya serasi cukup, ini cukup serasi merah dengan hitam kan suatu perpaduan yang bagus. Kalau warna Brosnya favorit sudah ada pakai juga bros. kan, ada bros Ada juga. bros juga. Tapi nggak bikin sendiri. Cuman Oh, bukan bikin bikin sendiri.
Tandanya Memang bros. ini yang memenuhi syari juga ya. Sebenarnya. Oh, boleh nggak tanya nih Udit, kalau bros dua di sini sama di sini terus ada gabungan itu, apakah memang suami dan istri kemudian ada jembatan filosofinya kasih ya, sayangnya? ada filosofi. Atau kalau bros satu sendiri itu saya sedang menunggu, enggak? Atau gimana? Ada Ini kayak intercom kali Oh, ya kalau di sini. halo tek gitu ya. Silakan Mbak Deti ke Asri. Mbak Asri, oke. Pertama kalau saya, pertama untuk berhijab terlebih dulu kita apresiasi Mbak Yudit, itu dulu. Apalagi dalam kondisi yang mungkin tidak selapang teman-teman seperti Iya, saya atau iya. Bu Nina seperti itu. Di institusi yang mungkin pakemnya lebih banyak. Atau mungkin sekarang kita apresiasi teman-teman yang di kepolisian gitu. Kita masih menunggu yang di TNI Betul. begitu. Kita apresiasi terlebih dahulu. Betul, mungkin ada yang belum syumulnya dalam arti misalnya kurang menutup dadanya Mbak gitu. Atau misalnya teman-teman hijaber yang sebetulnya aslinya nggak pakai hijab, tapi karena gabung di hijaber, jadi akhirnya jadi belajar pakai hijab. Ya it's good gitu kan. Oh, apresiasi nggak juga apa- gitu ya, itu Mbak nggak Deti? apa-apa dong gitu. Itu nggak apa-apa gitu kan. Jadi ada yang tanya begini, gimana kalau kita pakai hijab tapi jadi lebih banyak mainannya Mbak, jadi lebih banyak soal fashionnya. Lebih setuju yang begitu atau yang fashion tapi terbuka gitu? Kalau pertanyaan saya, kalau saya sih lebih setuju yang nggak apa-apa dia didekati lewat fashion tapi menutup aurat begitu. So, Jadi gitu. overall yang dikenakan oleh It look nice. nice. Ya, cuma mungkin kalau Pakai misalnya tutup memang mata bisa dia nggak sanggup kalau dengan sesuatu yang nggak pas gitu ya. Alright, it look nice. Itu yang dikunci kata-kata itu. Oke, right? Saya punya Viti. Viti ini bagaimana? Silahkan Anda saksikan dulu. Karena ini adalah akan dikomentari oleh 3 tamu spesial saya. Sampai speechless deh mau bilang apa. Ini Vitinya mengenai hijab yang mulai merambah di Amerika Latin, dan satu mereka memperkenalkan hijab kepada kaum perempuan di sana. Nah, seperti apa di Amerika Latin? Di Brazil itu wanita berhijab, itu ada wanita berhijab pakai topi sombrero, kemudian memperkenalkan hijab kepada, I think itu fashion on the street atau seperti apa? Silahkan Vitinya. Alright, kita sama-sama udah lihat Viti tadi, dan saya minta ke Ibu Nina. Ibu Nina, komentarnya apa? Bagus sekali ya usahanya gitu. Usaha dakwahnya begitu? Usaha dakwahnya ya, mereka di masyarakat yang mungkin minoritas kan Di Brazil. Amerika Latin, Brazil, mereka berani mencoba berdakwah di jalan istilahnya ya, kemudian dicobakan jilbab ke seseorang, kemudian difoto bagaimana, terus mungkin memperlihatkan, coba Anda tadi tidak pakai, sekarang pakai kan lebih kelihatan, mungkin lebih cantik atau apa gitu, sehingga mungkin menarik orang lain untuk mencoba dulu, mungkin nanti mungkin terus memperkenalkan Islamnya, kemudian bersama Islam gitu, sehingga lebih tertarik lagi. Jadi action gitu ya. Kalau saya kan di sini kan kita enggak gitu ya, hanya ikut aja, enggak sampai. Jadi setuju dan sangat bagus ya ke Mbak Deti. Mbak Deti kan tadi nih, Mbak Deti barusan bilang, ya daripada harus style tapi tidak berhijab, silakan Mbak Deti komentarnya seperti apa. Mungkin ini kemungkinan kan salah satu metode eksperimen sosial tentang penggunaan hijab. Karena ini kan komunitasnya bukan komunitas Muslim begitu ya. Jadi kan Brazil kita tahu ya non Muslim begitu kebanyakan di situ. Dan kalau menurut saya sih begini, salah satu janji Allah dalam Al-Quran itu adalah orang yang menggunakan hijab itu tidak akan diganggu begitu. Itu adalah janjinya. Orang yang menutup aurat itu tidak akan diganggu.
mungkin ada eksperimen yang lain kalau ada VT yang lain ada yang ini ya, itu ada eksperimennya memang menunjukkan itu. Jadi orangnya sama, ceweknya itu sama, subjek eksperimennya sama, dia jalan di jalan yang sama dengan orang-orangnya dari jalan yang sama, dan itu membuktikan yang satu berhijab dan satu pakai baju seksi begitu. Oke. Dan itu sangat-sangat tampak gitu perbedaannya. Orang lebih Sangat-sangat menghormati tampak. ketika dia menutup aurat. Yang mana yang lebih safe lah ya kalau menurut ini Asri? Saya juga nggak jauh berbeda dengan Bu Nina dan Bu Deti. Jadi mungkin itu juga eksperimen sosial gitu Mbak. Dan di situ mungkin kan mereka wondering nih, orang pakai jilbab tuh panas nggak sih sebenarnya gitu. Nah mungkin misinya yang tadi pakai topi sombrero itu adalah untuk mencobakan gitu bahwa nih loh seperti ini, muslimah itu outfitnya seperti ini, yang harus pakai jilbab begitu. Dan mungkin dengan begitu ya itu dia mungkin bisa dapat hidayah gitu melalui pakaian dulu. Oke. Subhanallah. Jadi memang betul-betul ya, ada yang memang macam-macam jenis orang berdakwah, juga macam-macam jenis orang untuk tetap takwa kepada Allah, tapi juga tetap kelihatan syar'i, kelihatan stylish, juga nggak kalah ya. Saya punya tutorial hijab dari si cantik teman-teman saya. Bagaimanakah tutorial hijab hari ini? Silahkan. Assalamualaikum. Berikut tutorial hijab untuk santai banget. Nih pasmina, cuma dia lebih dibagi dua, itu setengah. Panjang pendek juga sama. Disematkan jarum. Terus yang panjangnya taruh sini. Silakan jarumnya di sini. Selesai. Terima kasih, saya Tria. Assalamualaikum. Oke, sebelum saya menutup perbincangan kita di petang hari ini, saya mau berterima kasih dulu kepada ketiga tamu spesial saya. Asri, terima kasih. Sama-sama, Ini Yudit. kalau boleh Yudit bilang, jadi manajer Bank Indonesia itu kan tidak gampang, sekali lagi adem banget yang di bawah-bawah, staff di bawah yang baru-baru ya, punya pimpinan seperti Asri. Semoga tetap terus ya bisa semangat. Amin. Terima kasih ya Asri, dan terima kasih Bu Nina. Ya, sama-sama, Mbak Yeni. Dengan ada Ibu Nina di sini, puasa dan Ramadan ini tambah ceria. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Deti, jangan pernah bosan dan jangan pernah kapok untuk menemani Yudi di studio ya, untuk warawiri dan wiriwara di bulan Ramadan ini Cuma juga saya ya. masih Mbak Deti. penasaran, saya nggak bisa ngomentarin bajunya Mbak Yudit ya. Oh jangan. Yang bisa mengomentari saya, yang mensponsori saya. Terima kasih untuk Anda bertiga. Alright, pemirsa, terima kasih sekali lagi Hijabers. Semoga perbincangan ini menambah wawasan silaturahmi, keimanan dan keberkahan kita. Amin ya robbal alamin. Hijab bukan pernyataan aku sudah baik atau aku tanpa dosa, bukan. Karena hijab adalah pernyataan sederhana bahwa aku ingin taat. Dan terakhir, saya Yudit Samanta beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata, kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijab dan hijabers bertakwa tanpa mengurangi gaya.